Assalamualaikum, selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami rombongan KPKM Kecamatan Cilandak melakukan kunjungan dalam rangka studi banding, menyerap ilmu dan juga belajar. Banyak bertanya kepada tokoh yang mempunyai lahan terpadu, yaitu Karang Taruna Kecamatan Cibinong dengan Bapak Dian. Dan kemudian pimpinan rombongan KPKM yang dipimpin Dewan Kota Haji Mukhlis Juniarsa, ya, kemudian ada Ketua KPKM Kecamatan Cilandak, kemudian ada Pak Idris dari FKDM Pondok Labu. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau yang mempunyai lahan terpadu di sini. Mudah-mudahan kita dapat mendengarkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, kemudian apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari KPKM Kecamatan Cilandak. Mari kita simak video berikutnya. Silakan, Pak. Pak Ketua, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kurtubi, Ketua KPKM Kecamatan Cilandak. Kami didampingi oleh Dewan Kota kita tercinta, Bang Haji Mukhlis Juniarsa, dan juga KPKM Cilandak bagian pertanian, Ya. sekaligus juga anggota FKDM Kelurahan Pondok Labu, dan juga Bang Suswanto yang selalu memotivasi dan penuh inisiatif luar biasa. Siap. Ini di hadapan kita ada Bang Dian atau Bang Paul, nama lengkapnya Bang. Terima kasih Bang Dian Paul atas Berlian, ilmunya. yang punya wilayah yang luar biasa ini, sangat terpadu untuk pertanian. Kami kesini atas inisiatif dari Bang Dewan Kota, kebetulan mereka berkawan. Kami punya keinginan untuk KPKM itu kan namanya Ketahanan Pangan Keluarga Mandiri. Kami melihat sepak terjang kami dari sejak awal dibentuk sampai dengan saat ini masih belum banyak geliat. Kami perlu banyak motivasi, banyak masukan, sehingga kegiatan kita ini betul-betul dapat dirasakan, paling tidak untuk kita yang menggerakkan KPKM di lingkungan internal. Tidak hanya booming di awal, anget-anget di awal, kemudian hilang begitu saja. Padahal di saat pandemi corona seperti ini justru harusnya geliatnya luar biasa, karena tadi kita nyimak sedikit, ini penting untuk asupan oksigen, untuk relaksasi, rilis kepenatan, kemudian ada impian tentang hasil di masa yang akan datang, panen gitu kan. Ini kan bagian-bagian dari geliat hidup manusia ketika dia berbuat sesuatu, ada harapan hasil di masa yang akan datang. Ini potensi imun yang luar biasa buat menghadapi pandemi corona entah sampai kapan. Makanya kita perlu belajar di sini, dan kita sudah dapat pencerahan luar biasa. Nanti usai dari sini kita mau keliling-keliling. Ini ada bibit alpukat, ada anggur lokal dan impor, ada butternut pumpkin, ya buah kegemaran Rasulullah, kemudian ada pertanian lele juga, dan bagaimana Bang Dian ini atau Bang Iyang ini dari seorang diri kemudian bisa menggerakkan masyarakat yang ada, bergerak bersama-sama sehingga menjadi komunitas yang terpadu untuk ketahanan pangan. Disinilah justru ketahanan pangan keluarga mandiri sudah berjalan. Jadi kita baru mau belajar. Silakan Bang Dian. Silakan Pak. Ya Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dian. Kang. Jadi sebenarnya berbicara ketahanan pangan itu, pemahaman buat saya adalah sebuah sistem yang dibentuk dari beberapa kegiatan yang terjadi kesinergian. Makanya di sini ada budidaya ikan lele, ada perkebunan, karena air lele ini kami gunakan untuk pupuk di dalam perkebunan kami di sini. Jadi di dalam budidaya yang ada ini tidak ada hal yang kami buang. Lalu di sini juga kita ada demplot untuk anggur produksi jenis-jenis impor. Karena anggur itu tidak hanya kita ambil untuk buahnya, tapi daunnya pun kita bisa bikin keripik. Bahkan ada teman-teman di herbal itu membutuhkan daun anggur itu untuk pengobatan. Jadi daunnya saja punya nilai. Nanti bisa juga kita kembangkan. Kita budidayakan pembibitan anggurnya.
yang dimana nanti pembibitan anggur itu tidak sulit seperti sekarang kita di dalam mencarinya, khususnya anggur-anggur impor. Nah, untuk di sana saya coba menganalisis keadaan di sana. Saya rasa dengan adanya informasi keterbatasan lahan yang ada di sana, mungkin dengan tanaman rambatan bisa lebih maksimal. Jadi tanaman rambatan itu kan tidak memerlukan daratan yang luas. Dia bisa pakai pot ditanamnya, bisa untuk menghias lingkungan, bisa untuk menyejukkan, bisa juga untuk dharma oksigen. Karena tanaman-tanaman yang kita tanam itu mengeluarkan oksigen, di mana oksigen itu salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh otak kita. Jadi otak itu cuma makan 2 elemen. Dia tidak makan karbohidrat, dia tidak makan protein, dia tidak makan vitamin. Yang dimakan oleh otak itu adalah oksigen dan glukosa. Maka maksimalkan oksigennya agar kualitas pikir kita di atas emosional quality kita. Sewaktu kualitas pikir kita di atas emosional quality kita, problem apapun yang akan kita temui, insya Allah bisa tersikapi dengan maksimal, bisa tersikapi dengan baik. Karena kita tidak terdorong oleh emosi, entah bentuknya ketakutan, entah bentuknya apa. Yang basically-nya itu dari sebuah emosi negatif atau energi negatif, itu akan membentuk aplikasi yang tidak akan maksimal. Nah, mungkin itu teman-teman yang ada di sana. Terus berbuat untuk lingkungan, jangan pernah berhenti. Karena lingkungan adalah garasinya anak-anak kita. Anak-anak kita adalah investasi dunia akhirat kita yang kita harus tanggung jawabkan di dunia maupun di akhirat nanti. Untuk investasi dunia saja, kadang-kadang kita tuh punya motor, punya mobil, kita siapin garasinya, kita buat tutupnya, kita plester bawahnya, kita maksimalkan. Kenapa untuk investasi dunia akhirat kita, lingkungan ini kita tidak maksimalkan? Nah, mereka butuh lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman, dan itu tidak bisa mereka lakukan sendiri. Anak-anak kita belum mampu melakukan itu. Maka kitalah yang berbuat. Kita ciptakan lingkungan ini aman, nyaman, dan sehat. Bagaimana investasi dunia akhirat kita memiliki satu garasi yang luks, satu garasi yang indah, yang di sana nanti bisa membawa mereka ke arah-arah yang lebih baik lagi. Karena lingkungan yang kita miliki adalah wadah, adalah tempat yang pada waktunya kita akan berikan kepada mereka. Maka kita jaga dengan baik, kita atur dengan baik, kita jalankan skema-skema dengan baik, program-program yang ada di lingkungan. Selayaknya Allah menjadikan kita sebagai manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Mengatur, menata, merawat, menjaga, dan mengembangkan potensi diri dan potensi yang Allah berikan yang lain. Mungkin itu kawan-kawan semua. Jangan pantang menyerah. Kalau bergerak hanya sedikit orang, nggak usah takut. Pemain itu memang sedikit, yang banyak penonton. Biarkan penonton itu. Kita pemain tidak usah terpaku, terpengaruh oleh soraknya penonton, teriakannya penonton, caciannya penonton, biarkan saja. Jangan mengurangi mental kita, jangan mengurangi kualitas diri kita. Kita berbuat. Jadi terus berbuat, kembangkan lingkungan, karena anak cucu kita nanti membutuhkan itu. Salam ketahanan pangan ya. Salam ketahanan pangan. Terima kasih atas pencerahannya dari Bang Dian. Untuk itu kita dengar komentar dari Dewan Kota Jakarta Selatan nih. Mudah-mudahan apa yang dijembatani pada hari ini KPKM ya, dengan lahan atau sistem pembudayaan atau pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh beliau, yang diciptakan oleh Bang Dian, mudah-mudahan bisa diaplikasi di Kecamatan Cilandak. Silakan Pak Ketua Dewan. Baik, warga masyarakat Jakarta Selatan yang kami banggakan, hari ini kita ketemu dengan salah satu potensi sumber dalam rangka membangun sebuah wilayah dan melayani masyarakat kota Jakarta Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok daripada Dewan Kota, yang salah satunya adalah membangun wilayah dan melayani masyarakatnya dalam rangka membantu pimpinan kota. Dalam hal ini Kota Jakarta Selatan dalam membangun dan melayani warganya. Nah, salah satu yang kita lakukan saat ini adalah Dewan Kota
mencoba untuk mensinergikan potensi sumber yang ada di wilayah Cibinong yang saat ini dikoordinatori oleh Bang Dian, salah satu tokoh pemuda dan tokoh Karang Taruna di lingkungan Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Cibinong. Nah, kita berharap dengan adanya silaturahim semacam ini, nantinya ini akan bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan FKDM yang ada di Kota Jakarta Selatan, khususnya Kecamatan Cilandak, dalam rangka membantu pemerintah mempertahankan kondisi ketahanan pangan warga dan wilayahnya terkait dengan pandemi COVID yang tadi disampaikan, kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Melalui pertemuan ini nantinya diharapkan teman-teman dari KPKM yang notabene merupakan binaan dari FKDM ini akan mampu memberikan masukan kepada pemerintah, mampu memberikan inspirasi kepada pemerintah bagaimana sistem yang akan dikelola oleh pemerintah untuk bisa membangun wilayah, melayani masyarakat, terutama dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Ini saja, mudah-mudahan melalui Dewan Kota kegiatan yang dilakukan ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi khalayak masyarakat dan tentunya kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan. Terima kasih atas keberpihakan semua di dalam rangka membangun dan melayani wilayah dan masyarakat Kota Jakarta Selatan. Saya Mukhlis Juniarsa, Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Terima kasih. Salam ketahanan pangan. Salam. Nah, terakhir video Demikian untuk closing statementnya dari Pak Ketua KPKM. Dalam pembahasan kali ini mungkin ada hasil yang bisa diaplikasikan di Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, khususnya Kecamatan Cilandak. Apa-apa yang sudah diberikan pencerahannya. Silakan Pak Ketua KPKM. ya. Jadi dari beberapa pembicaraan yang tadi disampaikan, yang pertama terkait dengan ledamber, lele dalam ember atau burik damber bahasa kita di Cilandak. Untuk menjadi sebuah profit memang bukan menjadi hal yang prioritas, tapi bagaimana membudidayakan lele dalam ember bisa kemudian menjadi sarana untuk ketahanan pangan dalam sebuah keluarga. Makanya ketahanan pangan keluarga mandiri itu yang pertama. Yang kedua, untuk potensi lahan-lahan sempit pekarangan yang kita miliki, yang umumnya masyarakat miliki, jangan sampai disia-siakan, bisa di ternak lele untuk skala domestik, rumah tangga ataupun tanaman rambat. Tadi sudah dijelaskan, mungkin anggur konsumsi, kemudian ada butternut pumpkin ya, jenis labu-labuhan, atau kemudian juga tanaman rambat yang lainnya yang untuk kebutuhan keseharian. Nah, yang ketiga, tadi juga didorong bahwa di Jakarta selain ada lahan sempit juga banyak potensi lahan-lahan tidur ya Om Dian ya. Ini yang kemudian oleh masyarakat, kalau ini kemudian bisa disinergikan dengan si pemilik lahan, kemudian kita punya semangat, kita bisa bergerak sama-sama, maka ini bisa jadi sesuatu yang sangat potensial. Tidak hanya untuk ketahanan pangan di domestik satu atau dua keluarga, tapi untuk satu lingkungan insya Allah bisa bermanfaat. Tapi syaratnya itu ya Bang, bergerak bersama-sama ya Bang. Jadi ekosistemnya sudah terjalin. Sebagaimana tanaman yang kita tanam, ekosistemnya terjalin, airnya manfaat buat ini, kotorannya buat ini dan semuanya, maka demikian juga lingkungannya juga begitu. Kalau bergerak sendirian capek. Kita buang sama-sama tuh yang jelek-jelek supaya sehat, kemudian sistem imun kita juga bertambah dan kita lebih punya ketahanan pangan. Salam KPKM Cilandak, semai tanam sehat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapalinnya selesai. Demikian rekan-rekan anggota FKDM Kecamatan Cilandak dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, kunjungan KPKM Kecamatan Cilandak di Pusat Karang Taruna Kecamatan Cibinong telah selesai dilakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.